Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan mudah-mudahan pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan Bapak mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dan Bapak berharap kalian semua tetap jaga kesehatan, ya. Jangan sampai kalian terkena sakit atau apapun yang sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Walaupun pembelajaran pada kali ini kita masih tetap melaksanakan pembelajaran dengan cara BDR atau belajar dari rumah. Namun hal itu tidak mengurangi keseriusan kalian dalam belajar dan semangat kalian dalam belajar. Dan mudah-mudahan kita berdoa dalam beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan kita bisa belajar dengan tatap muka seperti biasanya. Oke, marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baiklah anak-anakku, marilah kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Dan pada hari ini kita masih akan mempelajari tentang pembelajaran yang melanjutkan minggu kemarin. Kita masih tentang memahami makna dan arti surat At-Tin, ya. Seperti yang kalian ketahui kemarin bahwa kita sudah mempelajari tentang apa itu surat At-Tin dan apa saja yang terkandung dalam surat At-Tin. Oleh karena itu mari kita simak, lihat untuk flashback ke belakang tentang surat At-Tin ini. Oke, silakan lihat di screen di share screen yang Bapak share ini. Nah, kita kemarin kan ini, nah di dalam isi kandungan surat At-Tin, ya. Isi kandungan surat At-Tin ayat pertama adalah tentang Wattini. Jadi Wattini. Jadi Allah SWT telah bersumpah di atas nama Wattini, buah tin. Wattini dan Wattini itu, buah tin itu adalah sebuah semacam makanan atau buah-buahan yang enak serta lembut serta cepat dicerna, jadi mudah dicerna, tidak keras, ya. Tapi Bapak juga belum tahu, ya, yang bagaimana itu Watin itu, ya. Yang kedua di dalam surat At-Tin itu adalah Waturisina, ya, Waturisina. Ini Gunung Tursina, seperti yang Bapak katakan bahwa di Gunung Tursina ini ada sejarah di mana ada Nabi Musa alaihissalam, ya, waktu itu menerima wahyu yang pertama yaitu di Gunung Tursina. Ya, Gunung Sinai ini ada di tanah Mesir. Jadi lintasan antara tanah Mesir ke Israel. Jadi antara Mesir ke Israel itu namanya ada Tursina. Nah, gunungnya ketinggiannya adalah 2.285 meter, ya. Dengan nama Jabal Musa, ya. Kenapa di Jabal Musa? Ya karena tadi itu, ya, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu yang pertama di
di Gunung Tursina. Dan itu berbarengan dengan tanggal 27 Rojab ya, berbarengan dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Tapi beda generasi ya. Jadi Nabi Musa dulu yang menerima wahyu, sama beda generasi. Ayat ketiga adalah wahazal baladil amin. Nah, wahazal baladil amin adalah negara yang aman, tentram. Negara aman yang tentram itu negara mana? Yaitu kota Mekah. Ya. Makanya insya Allah kalau di Mekah itu tidak ada kerancuan, tidak ada keributan, tidak ada apa. Kenapa? Karena kota Mekah itu sudah dijamin oleh Allah dengan sebutan hazal baladil amin. Ya. Kota Mekah juga disebutkan Ummul Qura. Ya, tanah yang aman. Nah, ini adalah kota yang banyak menyimpan sejarah tentang zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kenapa? Karena di sini ada Ka'bah, ya. Ini ada peninggalan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Itu dengan meletakkan batu Hajar Aswad waktu itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya. Namun kesininya ternyata setelah umat-umat Nabi Ibrahim meninggal dan jadi disalahgunakan sehingga Ka'bah ini malah disembah, termasuk juga zaman waktu kafir Quraisy. Ini Ka'bah ini malah dibuat patung-patung berhala di sini. Padahal Nabi Ibrahim tidak bikin patung-patung berhala. Ayat keempat adalah waza baladil amin. Ya, terus waza baladil amin. Laqad halaknal insana fi ahsani takwim. Kemarin kan sudah dibahas juga ya, ini hanya sekilas saja. Jadi Allah SWT telah membuat manusia, ya, membuat manusia dengan sebagai makhluk yang paling sempurna, ya. Paling sempurna di antara para makhluk termasuk malaikat. Ya. Jadi yang paling sempurna adalah manusia. Bahkan malaikat pun tidak sempurna. Kenapa? Karena ada hal yang tidak dimiliki oleh malaikat. Contoh apa? Yaitu malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Ya. Jadi malaikat itu hanya menerima perintah dan menjalankannya. Dia tidak punya keinginan, tidak punya keharapan, tidak punya apa-apa. Dia hanya menjalankan perintah Allah. Kata Allah berdoa, ya berdoa. Kata Allah bersolawat, ya bersolawat terus-terusan sampai hari kiamat. Ya, beda dengan manusia. Nah, manusia mempunyai akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Ya, jadi semuanya lengkap ada di manusia. Ya, dengan binatang apalagi berbeda. Ya, binatang tidak punya akal. Dia binatang punya jasmani, punya rohani, dan nafsu, tapi tidak punya akal. Bahkan tubuh-tubuhnya pun sangat indah, ya. Wajah-wajahnya sangat cantik dan sangat ganteng, termasuk kalian semua, ya. Nah, selanjutnya ayat kelima. Namun Allah mengingatkan di sini ketika kalian dibentuk atau diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna, Allah akan menurunkan derajat kalian yang ke lembah yang paling hina. Kemarin sudah dibahas juga ya. Paling hina. Apa itu kenapa itu paling hina? Karena perilaku kita yang tidak beraturan, yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka ketika kita tidak menjalankan syariat Islam, maka di sanalah Allah SWT menurunkan derajat kita ke lembah yang paling hina. Ke lembah yang paling dalam. Ya. Jadi sebaik-baiknya manusia, nah ketika kita melaksanakan hal keburukan, maka dia akan dihinakan lebih hina dari binatang. Bahkan lebih hina dari binatang najis pun. Contoh kelebihan manusia dari makhluk di sini ada ya sikap dan perilaku, bertutur kata lembut, santun pada orang tua, guru, teman. Nah, ini adalah kelebihan manusia dari makhluk lain. Cara berpakaian dapat menutup aurat, memilih model, warna dan lain sebagainya. Ya, makan dan minum, mengkonsumsi makan dan minum yang halal, bergizi, bergaul dengan sama teman, berkumpul, bersilaturahmi bersama teman dan baik dan tidak menyakiti. Menggunakan anggota tubuh, menggunakan anggota itu sebagai fungsi yang
dibolehkan oleh agama. Nah, selanjutnya ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang yang beriman. Nah, kecuali tadi kan Allah SWT telah berfirman bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Nah, kemudian Allah akan menurunkan derajat manusia ke lembah yang paling hina ilal ladzina amanu, ya, kecuali orang-orang yang beriman, amanu wa amilus sholihati, dan beramal soleh. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ketika kita melaksanakan amal soleh, ketika kita beriman pada Allah, maka kita tidak termasuk orang asfala safilin, tidak termasuk orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Dan bahkan falahum ajrun ghairu mamnun, ya. Maka bagi mereka itu adalah ajrun, itu ganjaran, pahala ya, pahala yang tidak terhingga, ya. Pahala yang berlimpah bagi kita semua, bagi yang mau beramal soleh. Yang bagaimana yang beramal soleh itu ya banyak, ya, banyak beramal soleh itu banyak. Ya, makanya kita harus mengetahui mana yang amalnya beramal soleh, termasuk amal soleh, atau mana yang termasuk amal yang salah atau amal yang tidak baik, ya. Nah, di sini ada contoh nih, orang yang beriman dan beramal soleh. Satu contohnya dia rajin sholat, ya. Terus rajin memberikan sedekah, memberikan uang kepada fakir miskin. Terus ada orang yang sedang ikhlas menolong ketika ada teman kita yang sakit, ketika ada teman kita yang jatuh atau apa, maka kita tolong. Nah, ini adalah salah satu dari salah satu dari amal soleh. Termasuk membuang sampah di tempatnya pun itu amal soleh, jangan salah ya sayang ya. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Jadi buang sampah itu di tempatnya, maka itu termasuk amal yang soleh. Ya. Terus di ayat ke-7, lallazina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bidin alaina fama yukazzibuka ba'du bidin. Pada hari kiamat itu, ya, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia, baik yang buruk atau yang baik atau yang buruk. Nah, manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan. Jangan sampai kalian itu, bener enggak sih ada pahala, ada apa? Nanti di akhirat itu ada ganjaran, ada neraka, ada surga. Bener enggak sih nanti kita itu akan ditanya di alam kubur? Bener enggak? Nah, itu berarti meragukan, ya. Nah, kita jangan sampai meragukan hal itu. Kenapa? Karena sudah sudah ada bukti-bukti dari Allah SWT. Memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk melaksanakan keimanannya. Pertanyaan Allah SWT itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat, ya, agar kita tidak lalai dan tidak terjerumus dalam kehinaan atau dosa yang tadi. Nah, ayat selanjutnya, ayat terakhir, ya. Fama yukadzibuka ba'du bidin alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui. Allah SWT adalah sebagus-bagusnya pencipta. Dan Allah SWT adalah yang Maha pengatur dalam segala urusan. Jadi Allah SWT yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah. Kalian berbuat baik walaupun hanya sedikit, walaupun hanya misalkan kalian memberikan roti pada pengemis, hanya itu aja, hanya sepotong roti aja kalian kasih kepada pengemis, maka itu akan dapat ganjarannya. Tapi sebaliknya kalian mencela seseorang, ya, hanya sekali mencela orang, teman kamu misalkan mencela teman kamu, maka itu akan mendapatkan balasannya. Bahkan di surat lain adalah disebutkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Jadi barang siapa yang berbuat kejelekan, ya,
walaupun hanya sedikit, maka dia akan melihatnya nanti di akhirat. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sedikit, maka itu kita akan mendapatkan ganjaran nanti di akhirat itu. Jadi kita harus pandai-pandai dalam berperilaku sehari-hari, jangan sampai kita terlena dan terjerumus kepada kezaliman, terjerumus terhadap dosa, walaupun hanya sedikit. Nah itu ya. Nah di sini ada rangkuman surat At-Tin terdapat dalam surat ke-96, 95 maksud Bapak dalam Al-Quran. Jadi urutannya adalah urutan ke-95 ya. Surat ini terdiri dari 8 ayat, diturunkan di Mekah, maka termasuk juga golongan surat Makkiyah. Jadi surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan di Makkiyah, atau suratnya pendek-pendek. Terus surat ini Allah bersumpah menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Wat-tini wa zaitun. Jadi demi buah tin dan demi zaitun. Ya. Jadi Allah bersumpah bahwa demi buah tin dan zaitun. Negeri yang aman adalah Makkah al-Mukarramah, ya. Wada haza baladil amin. Baladil amin itu adalah Makkah Mukarramah. Lalu Allah menciptakan manusia yang dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya, yaitu yang terdiri dari jasmani dan rohani yang seimbang. Nah, maka kita harus dapat memanfaatkan pemberian dari Allah itu dengan baik juga. Jangan sampai kita terjerumus ke jurang yang paling dalam atau ke asfala safilin, ya. Nah, jangan sampai menjadi seorang hina ketika Allah membuat kita sebagai orang yang sempurna, tapi kita malah berbuat sehingga kita menjadi hina. Ya. Manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman pada Allah. Nah, ketika kita ingin mengangkat derajat kita menjadi mulia, maka manusia menjadi kita harus beriman dan beramal soleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah SWT itu adalah orang yang paling bertakwa, ya. Jadi bukan orang yang ganteng, bukan orang yang cantik, bukan orang kaya, ya, bukan pejabat, bukan orang yang berkuasa, tapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu. Walaupun Allah SWT telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran dari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Padahal Allah sudah menunjukkan tanda-tanda keagungan Allah. Allah sudah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah memperlihatkan bagi kita tanda-tanda bahwa Allah itu benar-benar kuasa atas segalanya, ya. Contohnya sekarang misalkan masa pandemi, penyakit yang namanya corona itu tidak lepas dari kekuasaan Allah, ya. Sehingga orang yang banyak meninggal misalkan gara-gara penyakit ini, itu adalah kekuasaan Allah. Atau gunung meletus, itu adalah kekuasaan Allah. Atau banjir, ya, melanda kita, itu adalah kekuasaan Allah. Tapi tetap orang-orang yang tidak mau beriman, dia akan tertutup dan tutup matanya dan mata hatinya, sehingga tidak mempercayai bahwa itu adalah atas kehendak Allah SWT. Tetap aja orang yang tidak mau seperti itu tidak akan mengetahuinya. Nah, Allah SWT ma'adil dan bijaksana, ahkamul hakimin, ya. Nah, Allah SWT itu adalah orang yang paling sebaik-baiknya hakim. Ya. Nah, lalu di sini ada tugas. Bentar, tugasnya apa ya? Kemarin nulis tugas sampai nomor berapa sih kemarin? Coba cek dulu ya.
Nah ini ya. Kemarin itu kalau nggak salah baru nomor 3 ya, saya 4 nih 4 kelima. Baru nomor 5 berarti sekarang silakan nanti kalian tulis dari nomor 6 ya, ini 6, 7 rangkumannya ya, sampai rangkuman ya nomor 8. Ini diringkas aja nanti ya. Nomor 6, 7, 8. Oke, mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar, jangan malas, dan Bapak mohon jangan tunda-tunda lah, jangan tunda-tunda tugas-tugas kalian. Ketika kalian bisa mengerjakannya hari ini ya kerjakan hari ini. Sebetulnya Bapak tidak mau bertolerir kamu mengerjakan belajar hari ini ngerjakannya besok. Masih ada yang ngumpulin pengerjaannya hari ini atau pembelajarannya hari ini tapi ngumpulinnya besok. Bapak mau silakan kalian secepatnya kerjakan. Kalau memang HP-nya orang tua kamu atau kakak kamu atau siapapun bisa hari ini membukanya ya silakan buka sekarang. Tapi kalau memang nggak sempat sekarang sempatnya HP-nya atau bapak kamu, ibu kamu atau kakak kamunya adanya sore ya udah sore nggak masalah. Tapi kalau bisa jangan sampai besok. Pekerjaan hari ini silakan kerjakan hari ini. Dan tarji'al ayyamul lati madat ya. Itu adalah slogannya. Tidak akan kembali hari ini pada hari esok. Jadi hari ini segala apapun hari ini tidak akan kembali lagi hari esok. Nah itu. Mungkin itu aja ya dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil fana bima alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi fakina wa faqi alana wa qarabatilana fihi tawasalna bid'alumin tawasalna bid'alumin tarzuqna nawasi wa anta juqalna mana subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.